Kasus pembunuhan disertai mutilasi terjadi beberapa kali. Apa yang melatar belakangi pelaku melakukan aksinya tersebut? Kami bahas malam hari ini bersama Ardi Putra Prasetya, kriminolog UI. Selamat malam, Mas Ardi. Selamat malam, Tiwani. Ya, Mas Ardi, terkait dengan kasus pembunuhan mutilasi di Bekasi yang terjadi, apa analisis Anda? Apakah ini dilakukan oleh seseorang yang begitu matang merencanakan aksinya tersebut? Artinya seseorang yang sangat profesional, karena kalau kita lihat bahwa lokasi ditemukannya bagian tubuh cukup atau terbilang sangat dekat dengan masyarakat, kontrakan tempat tinggal yang seharusnya memudahkan orang untuk mencium bau tak sedap yang dikeluarkan. Namun kenyataannya ini baru terungkap 1 tahun kemudian. Jadi begini, Mbak Tiffany, terima kasih. Dalam peristiwa-peristiwa pembunuhan ada beberapa jenis yang bisa kita gambarkan. Yang pertama adalah berencana atau planned murder. Yang kedua adalah pembunuhan tak berencana, dan yang ketiga adalah pembunuhan bayaran. Nah, kalau kita lihat di case-case ini, memang kita harus membedah apa yang menjadi faktor pendorong dan apa yang menjadi faktor pemicu. Nah, kalau pendorong di sini kita bisa misalnya tingkat ekonomi misalnya, lalu yang kedua terkait dengan disorganisasi sosial, lalu terkait dengan budaya kekerasan, dan faktor yang keempat adalah nilai spiritual yang mungkin yang dimiliki pelaku tidak baik seperti itu. Nah, kita harus melihat itu, serta kita harus melihat faktor detonasinya atau pemicunya. Nah, di sini misalnya yang paling sering di Indonesia adalah motif domestic case, yang biasanya juga dilakukan oleh orang-orang terdekat. Itu terkait dengan misalnya faktor cemburu misalnya, lalu faktor asmara atau rumah tangga, itu juga menjadi salah satu penyebabnya atau pemicunya. Namun kita juga bisa lihat lebih jauh, misalnya ada motif dendam atau motif ekonomi, serta motif ketidakadilan atau motif seksual harassment. Nah, kita banyak peluang-peluang apakah ini hanya sekedar motif asmara saja yang berujung dengan pembunuhan ditambah dengan faktor pendorong-pendorong tadi, apakah ada kemungkinan lebih jauh. Nah, kalau hemat kami sebagai kriminolog, melihat case-case seperti ini memang harus holistik. Kita tidak bisa parsial ketika kasus ini terjadi, namun kita harus lihat track record antara misalnya 5-10 tahun ke belakang record dari pelaku ini gitu. Dan polisi dari ini penegak hukum, kami sangat mengapresiasi karena sangat cepat pengungkapan kasus ini yang diawali dari pelaporan orang hilang yang tidak sengaja begitu, dan malah menemukan fakta yang lebih menghebohkan. Nah, ini tentunya menjadi tugas dari penyidik untuk memperdalam apakah kasus-kasus serupa pernah dilakukan oleh yang bersangkutan, seperti itu. Oke, itu harus ada pendalaman yang lebih menyeluruh lagi terkait dengan hal itu. Tapi terkait dengan mutilasi yang ada di Bekasi ini, Mas Ardi, pelaku memikirkan sebegitu matang, bahkan yang menjadi pertanyaan mengapa bagian tubuh tersebut disimpan tidak dibuang. Ya kan, kalau itu untuk menghilangkan barang bukti atau lain sebagainya, apa pengamatan Anda terkait hal ini? Oke. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh pelaku mutilasi adalah melakukan namanya dehumanisasi. Jadi menurunkan hakikat seorang manusia itu dihilangkan oleh pemikiran pelaku. Artinya ketika dia memotong-motong bagian organ itu dilakukan dengan sadar dan dengan perasaan yang biasa saja, sudah tidak menakutkan bagi dia gitu. Nah, mutilasi pun kita harus dalami lagi. Mutilasi ada dua. Yang pertama mutilasi yang memang direncanakan, dan mutilasi yang spontan. Kejadian banyak di kasus pembunuhan adalah ketika sudah terbunuh misalnya di case ini pasangannya terbunuh, lalu kemudian pelaku ini kebingungan untuk menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti. Salah satunya adalah evidence dari korban itu, atau mayat korban itu diapain, itu lebih dipikirkan oleh pelaku. Namun kalau pembunuhan yang sifatnya terencana dan dalam menghilangkan barang bukti ini sudah direncanakan, biasanya akan berjalan dengan baik. Kita tahu case sekitar 12 tahun lalu ada pembunuhan di apartemen yang dilakukan oleh pasangannya begitu, dan ternyata tidak hanya satu. Waktu itu pembunuhannya terungkap ketika ada korban ke-7 atau ke-8. Nah, ini juga menjadi dehumanisasi yang baik ketika pelaku ini kemudian sudah seolah-olah terbiasa melakukan pembunuhan. Nah, dalam membuang mayat atau jenazah ini, salah satu tujuan pelaku adalah menghilangkan identitasnya. Jadi bagaimana cara dia menghilangkan identitas? Kalau dia sangat-sangat profesional, bahkan sampai sidik jari pun dia akan hilangkan. Dan yang pasti yang di kasus mutilasi yang pertama akan dihilangkan adalah bagian dari
kepala atau bagian dari wajah itu kan yang mudah dikenali seperti itu. Oke. Nah, Kalau terkait Kenapa? dengan push dan pull factor tadi seperti yang Mas Ardi sampaikan, apakah artinya kita tidak bisa dapat langsung menyimpulkan bahwa mutilasi atau melakukan mutilasi itu oleh tersangka selalu menjadi niat awal karena tidak selamanya bisa seperti itu? Ya, baik. Jadi kalau misalnya pelaku ini harus dites lebih lanjut terkait dengan kejiwaan. Ini peran dari psikolog dan psikiater mungkin untuk melakukan uji begitu apakah ada gangguan kejiwaan. Karena tidak sedikit pelaku mutilasi yang memiliki gangguan kejiwaan, misalnya sadisme begitu. Dia sangat-sangat menikmati begitu ketika ada hal-hal yang kita lihat sebagai hal yang sesuatu yang menjijikkan seperti itu. Tapi dia sangat menikmati. Nah, ini ada gangguan kejiwaan. Dia sangat menikmati misalnya ada bagian tubuh yang terpotong-potong, itu ada kajiannya dan mungkin dari psikologi bisa mendalami ini lebih lanjut. Namun dari kepolisian harus mencari record dari pelaku ini tadi. Apa yang dilakukan 5 tahun ke belakang misalnya, betul-betul harus dilihat lebih holistik. Misalnya jangan sampai ada dark number atau kasus-kasus yang tidak terungkap ini kemudian terkubur. Begitu saja seperti itu. Oke. Polisi sekarang masih mendalami, termasuk kemungkinan adanya korban lain selain Angela, tentu saja. Pengamatan Anda, apakah memang kejahatan seperti ini sangat terstruktur, Mas Ardi, dan apakah memang umumnya dilakukan sendiri atau ada dengan bantuan orang lain? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk kasus-kasus mutilasi yang sifatnya adalah payment murder atau pembunuhan bayaran biasanya dilakukan secara sistematis. Dia ada pembagian kerja tim yang jelas, lalu ada peran eksekutornya, ada peran surveyornya seperti itu. Namun ketika pembunuhan itu berencana atau tak berencana, itu biasanya dilakukan oleh individu ke individu. Dan yang pasti ketika kasus seperti ini akan kesulitan dalam membuang barang bukti atau menyingkirkan barang bukti agar tidak terendus oleh pihak kepolisian. Nah, kalau yang dilakukan di kasus kemarin ini, menurut hemat saya ini lebih pada pembunuhan yang berencana. Karena mungkin ada faktor-faktor pendorongnya seperti stresor sosial ekonomi ataupun faktor keluarga, misalnya koherensi keluarganya tidak erat ataupun misalnya nilai spiritual yang tidak baik, ditambah dengan faktor pemicunya atau detonasinya itu asmara, masalah-masalah rumah tangga misalnya cemburu dan misalnya kemarin pelaku sudah menyatakan karena korban ingin dinikahi, pelaku tidak siap dan akhirnya terjadilah pembunuhan itu seperti itu. Oke, apa Mas Ardi sebenarnya yang membuat seorang pelaku terpikir untuk melakukan mutilasi? Saya jadi teringat dengan salah satu serial killer, mungkin Mas Ardi juga pernah menonton tentang Jeffrey Dahmer. Ketika mungkin pada saat itu di masa kecilnya dia memiliki masa lalu ketertarikan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan biologi. Itu mungkin menjadi push factor salah satunya. Koreksi kalau saya salah dan Mas Ardi bisa tambahkan. Bagaimana dengan hal-hal tersebut, Mas? Ya, pemeriksaan psikologi tentunya sangat menjadi kunci ya di sini ya. Peran dari psikolog yang mendampingi dalam pemeriksaan ini betul-betul harus bisa menggali apa latar belakang pelaku melakukan. Misalnya, dalam usia perkembangan ketika dia masih anak-anak ternyata sering melihat darah misalnya. Ini kan kemudian ketika dia dewasa dia melihat pembunuhan sebagai suatu hal yang biasa seperti itu. Atau ada kita tidak tahu ada trauma-trauma tersendiri yang dialami oleh pelaku sehingga ketika dia melakukan pembunuhan itu menganggap itu hal yang biasa. Misalnya pernah melihat orang dibunuh dan sebagainya. Seperti itu. Dan faktor-faktor itu memang harus diurai oleh para psikolog. Psikolog yang mendampingi ini harus betul-betul bisa mengungkapkan dari background pelaku. Baik, kita akan lihat bagaimana perkembangan terkait dengan kasus pembunuhan disertai mutilasi di Bekasi ini. Terima kasih Mas Ardi Putra Prasetya sudah bergabung dengan kami di CNN malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Mbak Tiffany.